Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke dalam sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani, berkebangsaan Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah biarlah hanya rema-rema saja. Bacaan Injil hari ini mengisahkan perjalanan Yesus ke wilayah Tirus, daerah non-Yahudi. Di sana ia menjumpai seorang perempuan Yunani, bangsa Siro Fenisia, yang dengan penuh kerendahan hati memohon kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan roh jahat. Perempuan itu datang dalam situasi putus asa, namun dengan iman yang teguh. Jawaban Yesus yang terdengar keras tentang roti, anak-anak, dan anjing tidak mematahkan imannya. Sebaliknya, ia menjawab dengan rendah hati dan penuh keyakinan bahwa rema-rema dari meja Tuhan pun cukup untuk mendatangkan keselamatan. Karena imannya itulah Yesus mengabulkan permohonannya dan anaknya pun disembuhkan. Kisah ini meruntuhkan tembok pandangan tentang keselamatan. Keselamatan Allah tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Yahudi, melainkan bagi semua orang yang datang kepadanya dengan iman yang tulus. Melalui perempuan asing ini, Yesus menegaskan bahwa iman yang rendah hati dan percaya penuh mampu membuka jalan bagi karya keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Kisah ini mengajarkan kita untuk memiliki iman seperti perempuan non-Yahudi itu. Pertemuan antara Yesus dan seorang perempuan Siro Fenisia non-Yahudi memberikan perspektif baru tentang iman yang tangguh dan kasih Allah yang mendobrak batasan cara berpikir kita. Ada beberapa poin yang diajarkan perempuan itu kepada kita. Pertama, ia mengajarkan kita
untuk membuang ego dan mendekatkan diri kepada Allah, serta memohon penyembuhan kepadanya. Keteguhan iman perempuan itu membuktikan bahwa keselamatan itu berciri universal. Kedua, sikap perempuan Siro-Fenisia itu mengajarkan kita untuk mengenakan sikap kerendahan hati dan berpasrah kepada Tuhan, pantang menyerah, teguh pada permohonannya, dan setia untuk mendapatkan belas kasih Allah. Ketiga, ia mengajarkan kita tentang iman yang benar dan aktif. Iman yang benar dan aktif adalah berani mengetuk pintu hati Tuhan dengan gigih dan tulus, bukan iman yang menunggu keajaiban. Marilah menyerahkan seluruh persoalan hidup kita kepada otoritas Sabda Yesus dengan iman yang teguh. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.